Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Satu unit truk tangki minyak menabrak warung sembako di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. 2 orang tewas di lokasi kejadian. Petugas Reskrim Polrestabes Medan menangkap pelaku penyerangan di Desa Amplas, Kabupaten Deli Serdang. Beberapa pelaku merupakan anak di bawah umur. Biawak masuk ke dalam kamar rumah warga. Warga panik, evakuasi berlangsung dramatis. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Deli Serdang evakuasi seekor ular sanca yang terjepit pipa air sumur. Warga diminta melaporkan kepada petugas jika menemukan hewan liar dan tidak bertindak sendiri karena dapat berbahaya. Sejumlah petugas pemadam kebakaran Kabupaten Deli Serdang berusaha keras mengevakuasi seekor ular sanca yang terjepit di pipa air salah satu sumur milik warga. Tepatnya di kawasan Jalan Veteran, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Penghuni rumah sementara waktu keluar dari rumah untuk menghindari bahaya. Setelah hampir 1 jam, petugas akhirnya berhasil mengevakuasi seekor ular dan membawanya keluar rumah untuk kemudian diserahkan ke BKSDA untuk dilepas liarkan ke habitatnya. Hari ini kita mendapatkan laporan dari masyarakat adanya ular sawah yang nyangkut di pipa tempat sumur warga ini. Mereka melapor ke kantor damkar dan kami langsung meluncur ke lokasi. Bang, untuk panjang ular ini kira-kira berapa nih? Kira-kira sekitar 3 meter panjangnya. Untuk kesulitan evakuasi sendiri apa, Bang? Tidak ada kesulitan. Jadi untuk saat ini ular akan dibawa kemana, Bang? Ular akan kami bawa ke pos untuk dikarantina. Warga diminta tetap berhati-hati dan melaporkan kepada petugas jika menemukan hewan liar di permukiman mereka. Warga juga diminta untuk tidak bertindak sendiri karena membahayakan keselamatan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Ya, masih tentang hewan buas di tengah permukiman warga. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Asahan mengevakuasi seekor biawak berukuran besar. Biawak masuk ke dalam kamar rumah warga. Kalau dapat kepalanya langsung tarik aja, bro. Masukin kepalanya. Enggak. Butuh waktu setengah jam hingga akhirnya petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Asahan berhasil menangkap biawak. Hewan berukuran besar itu masuk ke dalam kolong kamar rumah warga di Jalan Cut Nyadin, Kabupaten Asahan pada Minggu malam. Biawak ini pertama kali ditemukan anak pemilik rumah yang melihat biawak masuk ke dalam rumah mereka. Biawak yang panik itu kemudian masuk dan terjebak di dalam sebuah kamar. Menurut yang punya rumah, biawaknya masuk dari depan rumah. Masuk ke kamar. Jadi di kamar sembunyi di mana, Bang? Dari kemana? Di bawah kolong kamar, tempat tidur, pas. Di bawah tempat tidur. Selanjutnya, hewan reptil ini dibawa ke kantor Damkar Asahan untuk dikarantina sebelum dilepas liarkan kembali ke habitatnya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Asahan. Kita beralih ke informasi lainnya. Jajaran Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran mulai bekerja pekan ini. Ada 53 menteri dan kepala lembaga. Wakil menterinya ada 56. Meski dinilai gemuk, Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran diharapkan bisa bergerak cepat terutama untuk membenahi sektor ekonomi. Gimana? Gercep nggak? Prabowo Gibran langsung ngumumin dan ngelantik kabinetnya. Tapi kok banyak banget ya? Ini efisiensi atau justru jadi beban? Yuk selengkapnya kita diskusi. Sebelum kita bahas soal penambahan pos kementerian di Kabinet Merah Putih, kita lihat lagi nama-nama yang bantu Presiden dan Wapres bekerja. Ada yang sudah diduga, tapi ada juga yang jadi bahasan, kayak yang satu ini.
Teddy Indrawijaya, Sekretaris Kabinet. Ya, selama ini kita manggilnya Mayor Teddy, dikenal sebagai ajudannya Prabowo. Sekarang jadi sekretaris kabinet di bawah Mensesnek. Pantesan di foto-foto pembegalan calon menteri dan wakil menteri waktu itu ada Mayor Teddy ikutan dan pakai baju senada dengan yang lain. Di pelantikan menteri pun meski tetap di belakang Prabowo, dasinya sudah biru muda juga, kayak menteri yang lain. Di foto bersama, Teddy juga tetap ikut serta. Penandatanganan berita acara. 1. Saudara Teddy Indrawijaya sebagai Sekretaris Kabinet. Tapi Teddy baru dilantik bersama para wakil menteri. Sorotan lain di Kabinet Prabowo Gibran ada juga ayah dan anak Menko Bidang Pangan yang juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan serta Zita Anjani sebagai Wamen Pariwisata. Nah, Luhut Binsar Panjaitan ternyata ikut dilantik bersama jajaran menteri baru. Luhut menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Yap, tetap ada di kabinet. Nama-nama lain seperti Profesor Tsinghua University, Stella Christie, sampai mantan istri Basuki Cahayapurnama, Veronica Tan juga mengisi jabatan sebagai wakil menteri. Ya, Kabinet Merah Putih total ada 53 menteri dan kepala lembaga negara. Tapi kalau digabung dengan wakil menteri dan lembaga, totalnya ada 109 orang. Prabowo pernah bilang jumlah ini disesuaikan dengan luas wilayah Indonesia. Tapi saya ingat, Sekjen Partai Gerindra juga bilang kalau Prabowo Subianto ingin bentuk Zaken Kabinet di pemerintahannya. Kabinet yang isinya orang-orang ahli di bidangnya, meski dari parpol. Yap, singkat aja. Saya tanya ke pengamat soal ini. Koalisi gemuk yang membuat kabinet gemuk ini kebutuhan atau mengakomodir dukungan? Yang namanya birokrasi itu ada yang disebutkan indikator kinerja ya, atau sebut aja mungkin yang di umum sering disebut sebagai KPI. Nah, masalahnya adalah menteri itu kan pembantu presiden. Maka dia terutama kementerian-kementerian teknis kan punya sejumlah indikator yang harus dicapai. Kalau nggak bisa dicapai, maka menteri yang bersangkutan atas nama kinerja itu bisa di-reshuffle gitu ya. Nah, itu yang kemudian saya memberi catatan, reshuffle di Indonesia, terutama pasca reformasi, itu kerap kali nomor satunya bukan karena kinerja, tapi karena soal politik gitu. Koalisi gemuk parpol pendukung Prabowo Gibran. Ada 4 di parlemen, jadi nggak heran kalau penambahan jumlah menteri lebih disebut-sebut untuk mengakomodir koalisi gemuk. Dengan kesepakatan para ketua umum koalisi kami beri nama kabinet ini Kabinet Merah Putih. Penentuan kabinet memang jadi hak prerogatif presiden. Tapi saya ingat, pidato perdana di MPR kemarin, Prabowo berkomitmen berani memberantas soal kebocoran penyelewengan korupsi dan kolusi pejabat pemerintah. Yuk, mari kita kawal. Ya, kecintaan Torang si Torus akan tenun ulos. Ia membawa ulos naik kelas di kancah industri fashion, papan atas, dan tentunya tetap melestarikan kreasi budi khas Sumatera Utara. Sebenarnya ini kecintaan ibu saya, tetapi dia menanamkan ke kita untuk banyak melihat keindahan. Karena Toba itu indah sekali ya, ternyata di dalamnya ada satu harta karun yang menurut kita itu istimewa sekali, yaitu ulos. Jadi itu yang terpatri di dalam pikiran saya bahwa ternyata Batak itu terampil. Ada sinkronisasi antara pekerjaan laki-laki dan pekerjaan perempuan, di mana motif itu kawin, ada kesamaan di dalam motif ukiran dan kain. Itu yang membuat saya tertarik. Saya berpikir ulos ini harus dibawa bertransformasi. Jadi tidak hanya sekedar dipakai buat adat, buat kebutuhan kebudayaan,
tapi bagaimana dia masuk ke industri fashion Indonesia awalnya. Umur saya 22 tahun, mulailah mengembangkan bagaimana hidup saya bisa berguna buat ibu-ibu penenun. Mulai saya kembangkan satu desa demi satu desa. Champion ini maksudnya bagaimana memilih penenun terbaik di satu desa itu. Inilah yang menjadi champion yang menginspirasi teman-temannya di bawah. Jadi kan kita nggak sanggup untuk merubah semuanya secara serentak, tapi dengan membentuk champion ini akhirnya teman-temannya yang lain ngikut. Kok dia bisa, saya pasti bisa juga gitu. Akhirnya 10 tahun terakhir udah mulai tumbuh kecintaan, kebanggaan, menenun sudah menjadi sebuah profesi. Para perempuan Batak dari Batam yang dulunya kerja di pabrik itu sudah kembali ke desa untuk menenun karena champion ini udah sejahtera, dia udah dapat banyak uang 3 kali UMR. Bertenun sampai beberapa tahun itu kehidupan kami sebagai penenun nggak mencukupi hasilnya. Terus setelah dapat binaan dari Ito ini, barulah kehidupan kami berubah. Upah kami lebih tinggi dari sebelumnya. Bayangkanlah di sana kami upah kami mengerjakan tenun tarutung itu kan harus 3 lembar gitu. Kami jual paling 1.500.000. 1.500.000 udah ikut modal. Sementara kami di sini upahan kami besar. 4 kali lipat kurasa ada upahnya gitu. Penenun selalu mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Bisa saya bilang 80% dari hasil penjualan kain ini kepada penenun, kita hanya kebagian kurang lebih 500.000 dari selembar kainnya. Saya pikir udah cukup karena saya sendiri. Tapi memang pengerjaannya lebih sulit. Bikin motifnya nggak gampang gitu. Tapi karena upah kami lebih besar, kami mau belajar dan mau dibina sampai kami bisa. Kalau motifnya kan ini mau sampai 90 lidi, ada yang 100 lidi, minimal di 70 lidi gitu. Jadi kita merangkai itu harus memeras otak lah, lebih susah dia kan. Saya lagi berpikir bagaimana ulos di masa depan. Ulos di masa depan ini maksudnya ulos masuk ke industri fashion dunia, masuk ke pasar Eropa, masuk ke pasar Amerika. 2024 ini kita lagi jajaki ini untuk bekerja sama dengan rumah-rumah mode dunia. Bagaimana industri fashion dunia ini juga melirik ulos seperti batik. Kita harus mencari di mana kita bisa tumbuh dan bisa belajar, bisa mengembangkan diri, dan berani berubah. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Auriga Agustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.